part 2, check it out. Pada tahun 2021 kita itu kedatangan bantuan ya dari pusat ya, yaitu Treasure. Nah di sini Treasure kita diwakili oleh Mbak Tika. Mbak Tika ini udah melatih, dilatih ya Mbak Tika ya. Siap. Lihat tuh ngomong aja siap ya. Kayak tentara ya, kayak tentara siap-siap. Nah Mbak Tika, apa saja sih yang dilatih waktu pelatihan Treasure itu yang dilakukan oleh Kemenkes ya? Apa Dinas Kesehatan Provinsi? BNPB itu ya? Iya. Waktu itu sih kita pelatihannya hanya untuk pengisian 3T, terus juga nggak banyak juga sih dulu. Kebanyakan kita malah dari surveillance-nya, dari Bu Un, dari Puskesmas, dia mengajarkan kita untuk lakukan tindakan antigen, PCR, terus kita ke rumah pasien, gimana caranya kita jaga jaraknya. Jadi kebanyakan itu kita malah dari puskesmasnya, gitu. Kode BNPB-nya kita hanya laporan-laporan aja. Oh gitu. Iya, Oh jadi pelatihannya cuma bentuknya administrasi lah ya. Oh jadi kalau prakteknya malah enggak ya. Oh. Jadi berbeda dengan kemarin kita juga dapat bantuan ada Puspa ya, tapi sayangnya Puspanya udah telat ya. Pas sudah selesai COVID-nya sudah menurun baru kita dapat, tapi ya bersyukur juga lah ya. Kita dapat tenaga yang yang mumpuni dalam bidangnya. Nah, terus Mbak Tika waktu di Treasure itu waktu itu pas lagi banyak-banyaknya ya. Gimana tuh rasanya dengan pasien COVID yang banyak? Ada rasa takut nggak sih? Kalau rasa takut sudah pasti ada, cuma surveillance kami selalu menguatkan kita. Teman-teman puskesmas selalu memberi kita support tentang segala macam lah pokoknya. Jadi lebih banyak mereka yang selalu mendukung kita, mereka yang selalu memberikan kekuatan untuk kita yang di sini, sini. Walaupun kita kewalahan saat itu udah sampai pada bulan Juni itu luar biasa. Senyum yang nggak bisa senyum. Sempat ya Bu Mbak Tika itu, dan Mbak Tika itu ada temennya ada 2 ya, kita ada 3 ya. Iya. Ada berapa sih waktu Ada itu? 3 waktu itu. Waktu 3. Mbak Lia, Ada Pak Wardi, Pak Wardi. Nah, sekarang Pak Wardinya nggak ada sih, kalau ada bisa ngumpul ya. Nah waktu itu Bu Lia, Mbak Lianya kebetulan mengundurkan diri ya. Iya, saling Anaknya, kewalahan, nggak kuat. nggak kuat. Akhirnya lalu dipegang oleh 2, Mas Wardi dengan Mbak Tika. Tapi Mbak Tika sempet nangis loh dia karena kebanyakan dan nggak kuat gitu. Tapi alhamdulillah dengan kebijakan dari surveillance dan kepala puskesmas akhirnya biasa kembali lagi seperti biasa. Kami nakes semua turun untuk membantu dalam hal 3T ya. Gitu. Tapi Mbak Tika, apa sih kesan-kesan Mbak Tika terhadap Bu nih, terutama ibunya para Treasure? Jangan nangis ya. Kalau bilang masalah tentang Bu Un, tentang orang tua kita di Siamni, sering kita bertiga itu suka ngobrol di Siamni, kayaknya memang luar biasa. Bahkan teman Puspa juga mengatakan beda dok, surveillance dia yang sudah pernah alamin puskesmas lain sama Bu Un tuh beda. Maksudnya beda itu dalam hal segala macam, kemurahan hatinya, ilmunya, pokoknya segala macam murah banget dia. Sama kita baik banget. Dia selalu bilang kalian harus istirahat, hati-hati minum vitamin, itu selalu dia bilang ke kita dok. Jangan lupa untuk istirahat gitu. Masih banyak, besoknya tuh masih ada lagi gitu dok. Dan ternyata tim Puspa juga mengatakan hal yang sama gitu. Ya, jadi patut diacungi jempol. Nah, karena memang gini dok, kita bekerja dengan ya menaruh taruhannya kan sebenarnya nyawa gitu ya dok ya, istilahnya dengan penyakit lah istilahnya gitu. Kita juga harus, stamina kita harus memang dikuatkan gitu. Kemudian juga mental kita juga memang harus dikuatkan, karena saya merasa sendiri dok, karena saya pada saat itu kenapa saya kena itu, Ibu Un mah sendiri melulu, padahal kita membantu loh. Iya, maksudnya saya ngerasa sendiri, maksudnya gitu, mengalami sendiri ketika saya terkena itu memang dalam kondisi saya lagi down gitu. Jadi nanti disinilah saya perlu memotivasi teman-teman jangan sampai down gitu.
sehingga bisa imunnya tetap meningkat dan bekerja bisa secara optimal. Kalau misalkan imun kita bagus, kondisi kita fit, mungkin itu sih dok lebih itu maksudnya, karena pengalaman pribadi ketika itu saya lagi down gitu, dan itu dampaknya kan tidak baik juga untuk diri sendiri gitu. Iya, ya tadi adalah surveillance kita ya, apalagi dalam penanganan COVID kemarin kita banyak dibantu oleh teman-teman Treasure dan Puspa. Di Puspa itu ada tiga orang, ada Mbak Ella, Mbak Gebi sama Mas Septian ya. Beliau sekarang udah habis kontraknya, jadi kita ya sendirian lagi, kita sepi lagi. Ini Mbak Tika juga kita tarik aja biar dia datang, alhamdulillah datang. Nah kemudian gini, kalau misalnya sekarang ini menurut kabar ya bahwa Omikron itu sudah masuk ke level 2 di Kabupaten Bekasi ya. Gimana nih kesiapannya Bu Un kita? Jangan sampai bertambah ya masyarakatnya ya. Gimana Bu Un? Kalau misalkan kita lihat ya, kita dengar bahwa memang Omikron ini sebenarnya sih merupakan varian apa namanya ini ya, mutasi dari Delta ya, dan katanya sih memang tidak lebih ganas daripada Delta yang kemarin terjadi di bulan Juni ya dok ya, yang kasusnya cukup tinggi juga pada kita gitu. Kemudian juga memang akhirnya banyak juga saudara-saudara kita yang kemudian jadi korbannya gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi yang mungkin sudah 70 lebih ya dok ya, bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga kalaupun sudah terpapar juga apa istilahnya bisa ini. Tapi sih kami sih berharap karena kita kalau kemarin sih kita dapat dengar ya bahwa memang di Kabupaten Bekasi sendiri kasusnya belum ada. Kemarin dicurigai di daerah Kedungwaringin kalau nggak salah itu sempat suspek Omikron, tapi ternyata kemarin sampelnya sudah dikirimkan ke Litbang ya, ternyata hasilnya negatif dok. Jadi untuk kasus di Kabupaten Bekasi, alhamdulillah sih mudah-mudahan sampai saat ini tidak ada, dan mudah-mudahan tidak sampai ada gitu ya dok ya kasusnya gitu. Nah untuk kesiapan sendiri ya mudah-mudahan nanti kita di gedung baru, mudah-mudahan SDM kita juga mungkin lebih banyak. Di situ juga ada promkesnya, ada tenaga-tenaga yang memang berkompeten, kita punya dapat lab juga, tenaga promkes juga yang memang basicnya gitu, kemudian ada tenaga casting juga, kemudian basicnya, mudah-mudahan ada tenaga-tenaga yang lain yang itu bisa membantu untuk penanganan kasus COVID-19. Ya, sekarang nih Mbak Tika coba, mungkin Mbak Tika kan udah jadi stretcher ya, udah lama. Apa sih harapan Mbak Tika untuk 2022 ini kepada masyarakat, kemudian pada Puskesmas Setia Mekar, mungkin ada kesan-kesan dan nasihat yang diberikan pada Mbak Tika pada masyarakat, karena kan Treasure begitu lelahnya loh, di telepon sama masyarakat itu nggak inget waktu, kadang sampai malam-malam, apalagi kalau dia dalam isolasi mandiri di rumah ada gejala itu mereka nggak inget waktu, kadang jam 1, kadang jam 2 tetap ditelepon kita untuk menanyakan kondisinya. Nah sekarang coba Mbak Tika apa pesan-pesan dan kesan-kesannya? Iya betul banget dok. Ketika teleponin jam 8 pagi, pokoknya subuh sampai tengah malam itu teleponin sampai handphone itu kita cas sampai kita matiin. Terus sampai keluarga juga pada bilang sampai belum tidur lah jam 2 pagi itu. Jadi pesan kita untuk masyarakat itu, kita ini belum bebas dari COVID, jadi tetap yuk kita jaga prokes kita, 5M kita, yang standar cuci tangan dulu, kemana-mana jangan lupa bawa hand sanitizer, masker terutama ya teman-teman semuanya, kalau bisa double. Terus untuk puskesmas maju terus, kalian bisa, yuk kita sehat untuk semuanya, karena kalian semuanya ada di depan untuk masyarakat semuanya ya. Amin. Insya Allah. Terima kasih kepada Bu Uun yang sudah meluangkan waktunya tentang surveillance yang memang
surveillance itu adalah ya garis terdepan, sepertinya seperti TGC ya Bun ya. Apa TGC itu lupa apa? TGC itu beda Gerak dok cepat, sebenarnya. ya kan? Tim gerak cepat Dan itu sebenarnya tanggap. bukan beda sih Beda dok surveillance sebenarnya. ya, Beda bukan beda. ya? Jadi nanti TGC itu sebenarnya memang ini semua bencana itu masuk ke TGC sebenarnya ini. Nah TGC itu sendiri sebenarnya nanti yang akan ini kan kepala puskesmas sih memang. Nah nanti di dalamnya itu tetap sih ada surveillance, ada apa namanya casing, ada promkes, di situnya termasuk UKM-nya gitu dok, terus untuk penanganan bencana dan sebagainya gitu. Berarti nanti juga waktu kita ada puspa itu kan kita ada surveillance berbasis masyarakat ya, mudah-mudahan nanti 2022 ini kita bisa sama-sama mengaktifkan kembali kepada masyarakat peran aktifnya terhadap penanganan COVID ini ya terutama ya, dan juga mungkin membantu dalam masalah promkesnya, masalah tentang penyuluhannya, menggunakan maskernya, mungkin mengingatkan lagi yang Mbak Tika ya, jangan sampai masker itu ditinggalkan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan pembicaraan kami, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.